Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bersama saya Ripka Shalom Kristianti Saragi dengan NIM D10412111042 bersama rekan saya Revika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revika Rahman dengan NIM D10412111071 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Ripka akan menjelaskan terkait teknik integrasi dan persamaan diferensial orde 1, yang di dalamnya terdapat integral substitusi, metode analitik, dan numerik atau Euler. Mari kita mulai. Nah, yang pertama ada teknik integrasi. Apa sih integral substitusi? Nah, integral substitusi itu menyubstitusikan atau memasukkan variabel baru yang tepat sehingga diperoleh bentuk fungsi baru yang lebih mudah diselesaikan. Misalkan nih, U sama dengan Gx dengan G adalah fungsi yang memiliki turunan, maka berlaku du per dx sama dengan G aksen dx sehingga diperoleh integral f gx G aksen x dx sama dengan f integral f u du sama dengan integral f u tambah c. Nah, pada hasil akhirnya akan menghasilkan integral f gx. Nah, fungsi yang penyelesaiannya dengan substitusi terdiri dari perkalian merupakan sebuah fungsi dengan turunan. Kita beralih ke contoh soal. Di sini kita ada soal integral 2x tambah 5 pangkat 9 dx. Berikut cara penyelesaiannya. Misalkan nih, u sama dengan 2x ditambah 5, kita ubah menjadi du per dx sama dengan 2. Nah, dx tersebut bisa diubah lagi sama dengan du per 2. Kemudian dimasukkan ke dalam soalnya, integral 2x tambah 5 pangkat 9 dx sama dengan integral u pangkat 9 dx, integral u pangkat 9 dikali du per 2, kemudian menghasilkan 1/2 integral u pangkat 9 du, yang mana pada akhirnya akan menghasilkan 1/20 2x plus 5 pangkat 10 tambah c. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Persamaan diferensial orde 1 yang terkandung dalam metode analitik dan numerik. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui, dan atau persamaan itu mungkin juga melibatkan fungsi tersendiri dan konstanta. Nah, bentuk umum persamaan diferensial orde 1 itu seperti berikut. M dalam kurung x, y dx tambah n dalam kurung x, y sama dengan 0. Kemudian ada metode analitik dalam persamaan ini yang dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada PD variabel terpisah, yang kedua ada reduksi ke PD variabel terpisah, yang ketiga persamaan diferensial homogen, nah yang keempat atau yang terakhir nih ada persamaan diferensial eksak. Kita bakal bahas satu-satu metode-metode tersebut. Yang pertama ada PD variabel terpisah. Bentuk PD-nya seperti ini, bentuk umumnya fx dx tambah gy dy sama dengan 0. Nah, solusinya tuh ada integral fx dx tambah integral gy dy sama dengan c untuk solusinya. Kemudian kita beralih ke berikutnya, ada reduksi ke PD variabel terpisah. Bentuk PD-nya seperti ini. F1 x G1 Y dx tambah F2 x G2 Y dy sama dengan 0. Direduksi dengan mengalihkan 1 per G1Y F2x. Kemudian menjadi PD variabel terpisah F1 x per F2x dx tambah G2x per G1x dy sama dengan 0. Nah, solusinya didapat nih terakhir. Ada integral F1x per F2x dx tambah integral G2x per G1x dy sama dengan c. Kemudian di metode selanjutnya ada PD homogen. PD homogen ini merupakan suatu fungsi fx yang dikatakan homogen berderajat n jikalau nih f-nya f lambda x per f lambda x, lambda y sama dengan lambda n f x y. Bentuk PD-nya seperti ini. M x y dx tambah n x y dy sama dengan 0. Dikatakan PD homogen derajat n jika m x y dan n x y adalah fungsi homogen yang berderajat sama. Untuk mencari solusinya dilakukan transformasi seperti berikut. Y sama dengan Vx dan dy sama dengan V dx tambah x dv. Sehingga diperoleh nih PD dalam x dan V dengan variabel yang terpisah. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, ada PD eksak.
Suatu PD mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0 dikatakan PD eksak jika suatu fungsinya fxy, sehingga df sama dengan mxy dx tambah nxy dy. Dimasukkan ke rumus diferensialnya ada df sama dengan doh f per doh x dx tambah doh f per doh y dy. Itu bentuk keduanya. Maka dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh doh f per doh x sama dengan mxy, doh f per doh y sama dengan nxy. Oke, untuk mencari solusi dari PD eksak dapat melalui persamaan 3. Nah, ada doh f per doh x sama dengan mxy, kemudian beralih menjadi fxy sama dengan integral mxy dx sama dengan axy tambah cxy. Nah, doh f per doh y sama dengan doh a per doh y ditambah c aksen y sama dengan nxy. Untuk mencari cy turunan fxy terhadap y, kita dapat masuk ke dalam rumus berikut, yakni ada c aksen y sama dengan nxy dikurang doh a per doh y, kemudian menghasilkan cy sama dengan integral dalam kurung nxy dikurang doh a per doh y. Kemudian di sampingnya ada dy plus c. Oke. Melalui persamaan 4 juga bisa melalui cara seperti ini, yakni doh f per doh y sama dengan nxy, fxy sama dengan integral nxy dy sama dengan bxy tambah cxy. Nah, doh f per doh x sama dengan doh b per doh x ditambah c aksen x sama dengan mxy. Untuk mencari c turunan fxy terhadap x dapat dilakukan cara seperti ini, yaitu c aksen y sama dengan mxy dikurang doh b per doh x menghasilkan cx integral m dalam kurung xy dikurang doh b per doh x dalam tutup kurung dx plus c. Oke, kita beralih yang terakhir, ada reduksi PD eksak. Jika mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0 adalah PD tidak eksak dan tidak dapat ditemukan suatu fungsi ixy sedemikian sehingga PD ixy dalam kurung mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 merupakan PD eksak, maka fungsi exy dinamakan faktor integrasi dari PD tersebut. Nah, jenis-jenis faktor integrasi itu ada beberapa jenis nih. Yang pertama, jika doh m per doh y dikurang doh n per doh x per n sama dengan fx, suatu fungsi dari x saja, maka pangkat integral fx dx adalah faktor dari PD tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada jika doh m per doh y dikurang doh n per doh x per m sama dengan gy, suatu fungsi dari y saja, maka dikurang pangkat integral g dalam kurung y dy adalah faktor dari PD tersebut. Yang ketiga, jika mxy dx dan nxy sama dengan 0 merupakan PD homogen dan xm plus yn tidak sama dengan 0, maka 1 per xm tambah yn adalah faktor integrasi dari PD tersebut. Yang keempat nih, jika mxy dx plus nxy sama dengan 0 dapat ditulis dalam bentuk yfxy dx plus xgxy sama dengan 0, di mana fxy tidak sama dengan gxy, maka 1 per xm dikurang yn adalah faktor integrasi dari PD tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial berikut ini. Bentuk ini merupakan persamaan diferensial homogen. Untuk solusinya, kita dapat melakukan substitusi y sama dengan ux dan dy sama dengan udx di plus x du ke persamaan tersebut. Maka akan dihasilkan x kuadrat dikali 4 min 3u kuadrat dx ditambah x kuadrat 4u dalam kurung u dx ditambah x du sama dengan 0. Kemudian menjadi 4 min 3u kuadrat dx ditambah 4u dikali u dx ditambah x du sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 1 per x dx ditambah 4u per u kuadrat ditambah 4 du sama dengan 0.
Di sini kita sudah mendapatkan persamaan diferensial dalam U dan V dengan variabel terpisah, sehingga kita dapat menerapkan solusi persamaan diferensial terpisah. Maka kita dapat mengubah persamaan tersebut menjadi integral 1 per X dx ditambah integral 4U per U kuadrat plus 4 du sama dengan ln atau logaritma natural C. Kemudian kita selesaikan untuk integral masing-masing integralnya menjadi ln X ditambah 2 ln dalam kurung U kuadrat plus 4 sama dengan ln C. Kemudian kita ubah menjadi ln X dalam kurung atau dikali U kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan ln C. Di mana U sama dengan Y per X, maka didapatkan 4X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan CX pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode numerik yaitu metode Euler. Salah satu cara menyelesaikan persamaan di atas adalah dengan menggunakan metode Euler. Penyelesaian persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation dengan metode Euler adalah proses mencari nilai fungsi yx pada titik x tertentu dari persamaan diferensial biasa f x, y yang diketahui dengan menggunakan persamaan umum berikut ini. Dengan transformasi ke domain waktu T dan besaran Y, maka didapatkan persamaan berikut. Sehingga persamaan diferensial dapat diselesaikan melalui iterasi di mana untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Hitunglah kesalahan sebenarnya pada persamaan diferensial berikut ini, di mana Y aksen sama dengan Y kuadrat ditambah 1, untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Y0-nya atau kondisi awal 0-nya sama dengan 0, dan N sama dengan 5. Untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama kita mencari nilai H dengan rumus B dikurang A per N. Kita masukkan nilai B dan A-nya yaitu 1 dan 0 dibagi N sama dengan 5, sehingga nilai H sama dengan 0,2. Jika kita masukkan nilai H ke dalam rumus XI, yaitu A ditambah I kali H, kita dapatkan XI sama dengan 0,2I, di mana nilai I adalah 0, 1, 2, sampai 5. Sehingga persamaan Euler dapat dinyatakan sebagai berikut. Y ke I plus 1, rumusnya adalah YI ditambah H dikali YI kuadrat ditambah 1, sama dengan YI ditambah hanya kita ganti menjadi 0,2 dikali YI kuadrat ditambah 1, sama dengan 0,2 YI kuadrat ditambah YI ditambah 0,2. Kemudian kita lakukan iterasi untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan 5. Untuk I sama dengan 0, maka X ke 0 sama dengan 0, kemudian Y ke 0 sama dengan 0. Selanjutnya untuk I sama dengan 1, maka X1 sama dengan 0,2, kemudian Y1 sama dengan 0,2, Y0 kuadrat ditambah Y0 ditambah 0,2, sehingga menghasilkan 0,2. Kemudian untuk I sama dengan 2, nilai X2 adalah 0,4, sehingga Y2 sama dengan 0,2 Y1 kuadrat ditambah Y1 ditambah 0,2. Jika kita masukkan nilai Y1 ke dalam persamaan ini menjadi 0,2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 0,408. Kemudian untuk I sama dengan 3, nilai X3 sama dengan 0,6, sehingga Y3 sama dengan 0,2 Y2 kuadrat ditambah Y2 ditambah 0,2. Kita masukkan nilai X2-nya sehingga menjadi 0,2 dikali 0,408 kuadrat ditambah 0,408 ditambah 0,2 sama dengan 0,6413. Untuk I sama dengan 4, nilai X4 adalah 0,8, sehingga Y
keempat sama dengan 0,2Y3 kuadrat ditambah Y3 ditambah 0,2. Sehingga 0,2 dikali 0,6413 kuadrat ditambah 0,6413 ditambah 0,2 sama dengan 0,9236. Kemudian yang terakhir untuk I sama dengan 5, nilai X ke-5 sama dengan 1, kemudian Y5 sama dengan 0,2Y4 kuadrat ditambah Y4 ditambah 0,2 sama dengan 0,2 dikali Y4-nya adalah 0,9236 kuadrat ditambah 0,9236 ditambah 0,2 sehingga menghasilkan 1,2942. Untuk mengetahui kesalahan sebenarnya dari bentuk ini atau dari nilai Euler yang kita dapatkan, kita juga menerapkan solusi eksak, di mana bentuk persamaannya adalah Y aksen sama dengan dy per dx, sama dengan y kuadrat plus 1 sesuai dengan soalnya. Kita selesaikan dengan bentuk integral dy per y kuadrat plus 1 sama dengan integral dx. Solusinya adalah arc tan y sama dengan x plus c, sehingga y sama dengan tan x plus c. Jika nilai y 0 sama dengan 0, maka 0 sama dengan tan 0 ditambah c, sehingga nilai c sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa nilai Yx sama dengan tan X. Kita lakukan pengecekan untuk nilai X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0,2, kita dapatkan Y sama dengan 0,2027. Untuk X sama dengan 0,4, Y-nya adalah 0,4223. Untuk X sama dengan 0,6, nilai Y-nya adalah 0,6841. Untuk X sama dengan 0,8, Y-nya adalah 1,0296. Untuk X sama dengan 1, Y-nya adalah 1,5574. Untuk mencari kesalahan sebenarnya, kita masukkan ke dalam rumus berikut ini. Y Euler dikurang Y sebenarnya per Y sebenarnya dikali 100%. Kemudian untuk X-nya 0, Y Euler-nya adalah 0 dan Y sebenarnya 0, di mana nilai mutlak dari Y Euler dikurang Y sebenarnya adalah 0, sehingga nilai kesalahannya adalah 0%. Untuk X sama dengan 0,2, Y Euler-nya kita dapatkan 0,2, sedangkan Y sebenarnya adalah 0,2027, dan selisih dari Y Euler dan Y sebenarnya adalah 0,0027. Sehingga kesalahannya adalah 1,3320%. Untuk nilai X 0,4, kita dapatkan selisih sebesar 0,0143, sehingga nilai kesalahannya adalah 3,3862%. Kemudian untuk X sama dengan 0,6, kita dapatkan selisih 0,0428 dan kesalahannya 6,2564%. Sedangkan untuk X sama dengan 0,8, selisihnya adalah 0,106, sehingga besar kesalahannya adalah 10,2953%. Untuk X sama dengan 1, nilai Y Euler-nya adalah 1,2942, sedangkan nilai Y sebenarnya adalah 1,5574, sehingga selisihnya adalah 0,2632. Maka kesalahannya sebesar 16,9%. Dari sini kita dapat menyimpulkan atau kita dapat melihat bahwa galat atau nilai error antara solusi Euler dan solusi eksak semakin membesar dengan bertambahnya iterasi.